setelah bau-bau makanan tadi itu muncul bau-bau yang lain yang memang identiknya kepala lollipop itu, kepala poci itu jadi gini mas, ngadep aku, dia cuma berkedip. Katanya di kamarku sama ibu di paling pojok itu katanya ada sosok mbah-mbah tua berjenggot kayak. Selamat datang kembali dalam podcast Malam Jemuah dengan segala misterinya. Oke teman-teman, kita kali ini kembali lagi dengan podcast Malam Jemuah, di mana kita mendatangkan satu narasumber lagi dengan penuh misteri yang narasumber kita nanti akan bawakan. Langsung saja, selamat malam Mas. Selamat malam. Bisa kenalan terlebih dahulu? Siap. Perkenalkan, nama saya Lambang Kupo Restu Pambudi. Saya berasal dari Surabaya dan sudah di Solo sejak tahun 2016. Awalnya kuliah tapi lama-lama jadi betah, akhirnya sudah bertahan di Solo. Oke. Sekarang kesibukannya apa nih Mas? Sibukannya apa ya? Intinya semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan kreatif, entah itu sebagai penabuh, karena basicnya saya karawitan di ISI Surakarta, entah itu penabuh, entah itu membuat musik, entah itu bikin video, entah itu jualan kaos juga. Jadi apapun itu yang masih dalam koridor pekerjaan kreatif itu yang saya lakukan sekarang. Oke. Siap. Jadi Mas, kita nyebutnya apa nih? Biar lebih akrab mungkin ya. Iya. Biar lebih akrab panggilnya Cak Embang. Oke, Cak Karena Embang. ya dikenalnya di teman-teman Solo itu Cak. Cak Embang. Cak itu kan kalau di Surabaya itu sama dengan Mas. Cuman lebih apa ya? Lebih Akrab. lokal, lebih akrab. Oke, Cak Embang. Siap. Oke, Cak Embang ini membawakan nanti bercerita ya tentang misteri-misteri yang pernah Cak Embang alami. Ya. Ini gimana nih Cak ceritanya? Oke, jadi kemarin kan dikabari teman-teman dari tim Maljemah minta untuk cerita horor. Nah, akhirnya sebetulnya ini sudah pernah saya ceritakan di YouTube lain, cuman waktu itu formatnya masih audio dan belum semua saya ceritakan. Nah, intinya ini berpusat pada desa, sebuah desa di daerah Lamongan Selatan. Mungkin cukup di situ ya nyebut daerahnya Lamongan Selatan. Untuk nama desanya sih silakan dicari sendiri. Iya. Jadi di desa itu ada banyak sekali kejadian yang memang sangat apa ya, mind blowing waktu itu ya. Karena timelinenya saya tinggal di situ tuh dari mulai SD, sebelum lulus SD itu udah mulai di sana, terus selama SMP saya kira kembali ke Surabaya. Jadi pusatnya ya ceritanya di sekitaran desa itu sih. Jadi pengalaman ketika Cak Embang ini masa kecilnya Cak Embang gitu ya? Ya, kurang lebih itu. Jadi masa-masa SD sampai SMP. Nah, di waktu kecilnya Cak Embang itu sendiri itu tinggal di rumah keluarga kah atau? Ya, ini yang akan saya ceritakan. Jadi dulu saya itu tinggal di rumah nenek. Rumah nenek. Jadi ini supaya teman-teman juga ada pandangan gitu ya. Jadi dulu itu nenek, almarhum nenek itu jualan ikan. Karena beliau asalnya dari kota pesisir utara. Jadi orang zaman dulu kan kalau jualan ikan, jualan hasil bumi apapun itu kan pasti jualnya keluar kota ya. Iya. Nah, nenek dulu itu dari asalnya beliau sampai ke Lamongan itu untuk jualan ikan awalnya. Nah, mungkin karena udah mulai struggle, udah mulai oke lah secara finansial, akhirnya nenek memutuskan untuk membeli sebuah rumah di desa tersebut. Nah, rumahnya ini lumayan rumah tua ya, karena konon katanya itu rumah dari peninggalannya kepala desa di zaman itu, di medio tahun 60-70-an lah. Nenek membeli rumah itu dari kepala desa yang sudah mangkat jabatannya selesai, terus dijual lah ke nenek.
akhirnya menempati rumah itu. Nah bentuknya sendiri mungkin nanti bisa juga di-insert sama teman-teman. Jadi rumahnya itu rumah joglo Mas, rumah joglo ya gaya Jawa gitu. Cuman yang unik adalah itu rumah temboknya bukan dari batu bata, bukan dari beton seperti ini, tapi dari batu kali dan perekatnya pun juga bukan semen, melainkan tanah liat. Masih khas zaman dulu gitu. Betul. Kalau orang Jawa nyebutnya lemah lempung mungkin ya. Iya. Kalau di daerah saya dulu lemah lempung gitu. Jadi bentuk rumahnya itu rumah joglo lama gitu dengan 3 kamar, ruang tamu yang lumayan gede, terus ada lorong itu buat dapur, sama di dalamnya rumah itu ada sumur. Jadi literally sumur yang masih pakai katrol, ditimba gitu. Tuh, itu rumah yang lumayan pada zaman itu ya, itu udah masuk kategori rumah lama ya. Karena pada saat itu udah mulai banyak sekali rumah-rumah baru. Nah letaknya sendiri juga depannya itu ada pasar, pasar desa gitu. Dekat ya pasarnya? Dekat banget. Jadi ada satu partisi rumah itu, dia itu lurus sama jalanan pasar itu. Jadi misalkan pintunya itu misalkan lurus sama jalan, mungkin jadinya rumah tusuk sate mungkin. Iya. Cuman itu agak ke tengah gitu. Nah di sininya itu ada jalanan. Nah ini di depan sini tuh pasar. Oke. Nah, tuh ceritanya gimana nih, Cak Mbak? Iya, jadi kemarin ketika diminta teman-teman tuh saya mulai akhirnya mengingat-ingat lagi apa yang sudah saya alami di rumah tersebut dan di sekitaran desa itu. Mungkin dimulai dari cerita-cerita yang ringan-ringan dulu. Boleh. Soalnya kemarin tuh banyak sekali mengingat apa aja ya ceritanya ya. Mungkin dimulai dari masa waktu itu SD itu kalau nggak salah kelas 5 atau kelas 6 itu mulai pindah ke situ kan. Tahun berapa itu? Sekitaran tahun 2007 mungkin 2007 2008 waktu itu. Karena dulu almarhumah ibu itu seorang chef hotel gitu, koki hotel. Jadi pekerjaannya tuh sering pindah-pindah. Jadi saya tuh dulu mengalami banyak perpindahan dari mulai Lamongan, Jember, Pasuruan, Surabaya. Jadi banyak beberapa kali pindah tempat dan akhirnya datanglah ke rumah nenek itu. Jadi dulu karena awal ke situ belum punya banyak teman kan. Nah akhirnya kumpulnya itu kalau di desa itu kebanyakan kita nggak mengenal hierarki usia ya. Dalam arti kumpulnya ya sama teman-teman yang lebih tua itu kan banyak. Nah, dulu suatu saat kami pernah main petak umpet. Cara Indonesia ini petak umpet. Mungkin cara Jawa ini bagdelian gitu. Kita main bagdelian. Nah, di utara rumah itu kan ada jembatan, terus ada musola kecil sama ada rumah kiai di situ. Nah, kiainya itu dulu ada hajatan ceritanya. Ada hajatan, otomatis kan anak-anak desa pasti ada keramaian kan main kan. Malam-malam main. Waktu itu ada salah satu mas-masnya yang ngajak main itu. Ceritanya kita lagi petak umpet. Nah, salah satu di antara mereka itu lagi sembunyi di sebuah pohon mangga. Pohon mangganya itu lumayan gede dan memang kalau dipanjati orang tuh bisa menampung 2-3 orang untuk bisa duduk di situ. Nah, ceritanya dia duduk di situ, tiba-tiba dia kan nggak ngelihat tuh sebelah ada apa. Karena memang adrenalin orang petak umpet kan pasti fokus kan. Gimana caranya kita nggak kelihatan sama lawan kita gitu kan. Tiba-tiba saja daerah sini lengannya itu ada yang nyenggol. Disenggol. Dia kan belum sadar, posisinya belum sadar. Apa tuh? Golek onggon dhewe, cari tempat sendiri lah, ojo dikira temennya. Disenggoli, sek toh. Begitu dia tengok, pocong. Pocong nangkring. Jadi katanya visualnya itu dia gini-gini sambil serem asli. Gitu. Itu sore hari ya, Mas? Enggak sih, setelah isya katanya. Malam. Malam. Nah, pasca itu akhirnya kan diceritain tuh akhirnya. Dia tuh langsung auto teriak kan, Mas. Iya. Tolong, teriak. Dia turun,
apa cerita tadi pas lagi ada di atas pohon itu ternyata ada buntelan lollipop itu nyenggol-nyenggol poci itu kan, nyenggol-nyenggol tanganku katanya. Begitu dia lirik ternyata poci. Nah pasca kejadian itu akhirnya kan itu aslinya kan apa ya, kebun kecil gitu loh. Nah pasca itu setiap malam aku ngelihat ke arah sana karena banyak pohon pisang yang katanya disinyalir rumahnya kan, tempatnya. Disinyalir kan tempatnya mereka itu. Jadi pasca itu nggak berani gitu. Berarti itu dekat rumah ya Mas? Dekat rumah, dekat banget, dekat sekali itu. Nah rumah itu sendiri belakang itu ada kali, sungai kecil gitu. Belakangnya lagi itu ada pohon bambu banyak. Orang Jawa nyebutnya barongan. Barongan belakangnya lagi itu ada tegalan, kebun yang lumayan gede lah. Nah itu dulu kan zaman SMP itu udah mulai belajar begadang, udah mulai nakal lah. Sudah nggak berlaku tuh tidur jam 9 itu nggak berlaku. Akhirnya kami main. Lepas jam 12 dini hari itu tiba-tiba muncul bau-bau. Nah yang lucunya adalah bau-bau yang muncul itu bau-bau makanan. Sate Betul, bau sate, soto, nasi goreng. Nah batinku sama temen-temen, ini bakul boy ya. Saya tanya lapar mungkin ya? Mungkin. Tapi kalau di logika kan itu kebun ya, kebun tegalan gitu ya. Dan untuk mencapai kampung sebelahnya itu harus lewat itu nih. Jadi baru ada rumah lagi setelah kebun itu. Dinalar aja nggak bakal sampean lah ya. Betul. Dan itu memang aliran sungai, aliran kali kecil itu tadi. Nah, ki sopo sing masak ini kan anak jadi mikir kan. Akhirnya itu jadi kebiasaan, akhirnya dinormalisasi. Setiap kali di atas jam 12 bau itu muncul. Pasti. Iya. Nah, yang di jembatan itu aku lupa menyebutkan tadi. Jembatan itu teman-teman nyebutnya waktu itu James, jembatan misteri. Karena memang ada aja kejadian di jembatan itu. Punya julukan tersendiri ya. Karena itu tempat kita nongkrong waktu itu ya. Di jembatan itu. Nah, setiap kami nongkrong di situ, setelah bau-bau makanan tadi, itu muncul bau-bau yang lain. Yang memang identiknya, yang mungkin banyak orang sudah tahu, soal bau apa dibakar, ubi atau apa. Itu ini munculnya. Ini genderuwo itu kebanyakan di situ. Itulah rumah, itu kan rumah tadi ya. Nanti kita ceritakan rumahnya di belakangan. Ini mau cerita soal pasarnya dulu. Nah, gimana nih Mas? Jadi pasar itu konon ya, kalau di runut dari timelinenya Mbah tadi jualan Putri. Mbak Putri. Ya, saya yang manggilnya Mama sih. Mama. Timelinenya Mama jualan itu di tahun 60-70-an dan pasar itu udah ada. Jadi memang dulu bentuknya masih pasar tradisional yang mana bangunannya itu belum ada yang permanen. Masih kayak ya genteng, ada tiang-tiang gitu Mas. Yang terbuka gitu ya. Masih bener-bener bangunan tradisional. Kebanyakan tokonya juga masih dinding kayu, bukan yang tembok. Itu aku masih mengalami sampai umur sekian itu aku masih tahu itu pasar. Nah di tengah pasar itu ada pohon beringin dan lumayan bisa dibilang pohon beringinnya gede banget pohon beringin itu. Nah waktu itu muncullah wacana untuk merenovasi, merombak pasar itu untuk dijadikan pasar yang lebih modern. Aku lupa tahunnya, ya di 2000-an awal waktu itu. Nah, mau nggak mau pohon itu harus ditebang kan, harus ditebang, dan waktu itu mandornya juga kebetulan orang situ juga. Ya singkat cerita ditebanglah pohon itu, tebang, dan itu udah terdengar selentingan dari para warga itu. Wah ini ditebang kena enek opo-opo ya. Punya firasat. Warga itu udah merasa bahwa ini kalau sampai dihilangkan pasti akan ada kejadian entah apapun itu, karena memang masih kental kan kepercayaan tentang mistik di sana itu masih kental. Nah
Akhirnya ditebang, singkat cerita. Nah, mandore itu punya anak perempuan yang seumuran sama kakakku perempuan. Mereka satu sekolah, bisa dibilang bestie lah. Mereka sering main bareng. Nah, suatu ketika temannya kakak itu berangkat sekolah suatu hari pasca kejadian itu, kecelakaan parah, meninggal di tempat. Dan itu jadi gempar kan, satu desa gempar. Nah, suatu ketika mbakku itu pulang sekolah tiba-tiba lari tuh nangis mas, nangis kejer. Kenapa tuh mas? Nah itu sorry, mau minum dulu? Ya, nangis kejer. Mbakku itu pulang nangis kejer, meronta-ronta gitu, sambil nyebut nama dari anaknya Mandor tadi yang notabene adalah temannya Mbak. Sebut saja namanya Mawar. Nangis. Kenapa? Ditanya ternyata mbakku kemasukan. Percaya nggak percaya, aku waktu itu masih kecil soalnya. Itu kemasukan terus dia ngomong, itu salah bapak aku. Kerasukannya bilang gitu? Aku mau kok ini, aku apa tadi kok ini. Kok aku yang dicupuk gitu. Kenapa aku yang diambil? Kenapa aku harus yang ini? Nangis sampai akhirnya selesainya itu dipanggilkan bawa ibu ya. Iki anakmu kelebon kemasukan anakmu. Terus mungkin waktu itu ngomong bapak ibu udah ikhlas ini, bapak senang ini, keluar. Nah, sampai pada akhirnya pasca kejadian itu mbakku tuh beberapa kali masih sering kerasukan. Masih sering kan. Mbakku tuh tipikal memang orangnya sangat emosional ya. Jadi suatu ketika dia sering banget di kamar tuh tiba-tiba nangis keinget temennya itu. Sampai selesainya ya mungkin lulus SMA itu udah nggak pernah lagi. Mulai lepas lah ya. Udah mulai lepas. Nah, jadi pasar itu memang lumayan, karena gimana ya, desa itu lumayan secara warganya itu lumayan masih mempercayai hal-hal masih semacam itu. Kental adat dan budaya dan juga kepercayaan tentang hal-hal mistis gitu mas. Betul, itu masih, dan beberapa waktu dulu itu masih banyak saya menemui mbah-mbah yang memang penganut kapitayan, penganut kejawen. Jadi masih ada koneksi lah dengan hal-hal semacam itu. Karena saya nggak percaya. Jadi desanya itu kan mungkin gara-gara ini teman-teman jadi menebak ya. Jadi desanya itu ada di persimpangan antara kawasan industri Babat ke selatan, itu perbatasan dengan Kabupaten Jombang. Nah di sana itu ada kawasan hutan dan gunung gitu. Percaya nggak percaya, setiap suro itu pasti mas, sampai sekarang. Bahkan terakhir kemarin saya pulang dan nginep di rumah temen itu, dia ngabari kalau ada kejadian itu lagi. Kejadiannya adalah pasti ada penemuan mayat. Jadi setiap suro itu ada penemuan korban? Entah di daerah, di pinggir jalan, entah di hutannya, entah di gunung, pasti ada. Dan yang paling memorable buat saya, karena waktu itu saya masih di sana, itu ditemukan, mungkin nanti bisa disensor, mayat perempuan telanjang bulat, tapi kepalanya nggak ada. Bahkan aku masih ingat mas, dulu itu ada koran Memo. Itu koran yang masuk ke desaku setiap kali ada kejadian di desa. Misalkan ada pembunuhan nih di situ. Itu masuk berita? Masuk berita mas, koran Memo. Itu koran legend. Itu masuk headline. Ditulis di situ, cewek mulus tanpa kepala. Itu sampai sekarang nempel. Setiap kali saya pulang lebaran, karena makam Mbah Putri dan ibu itu di sana juga, otomatis kan saya ke sana. Itu lewat situ pasti keinget itu, karena waktu itu sama teman-teman ya masih masih sekolah. Nonton dan saya melihat langsung ya. Serius mas? Iya, dia kan masih dikerubungi kan, masih di. Itu di mana? Apanya? Penemuan jasadnya? Ada di daerah kawasan hutan. Jadi deket banget mas.
paling ya 2 kilo lah dari desa itu. Itu aku sama teman-teman datang itu sudah di garis polisi gitu, di polis lain, dan memang belum diangkat, belum di ke kantong jenazah, masih dikerubutin gitu. Benar-benar bekas penggalannya dan kepalanya nggak ditemukan. Sampai sekarang? Mungkin ya. Soalnya pada akhirnya kalau untuk warga sendiri itu udah kayak Hal wajar. Karena setiap suro itu pasti ada pasti. Dan nggak ditemui itu meninggalnya karena apa? Nggak ditemui, dan karena ditarik ke kepercayaan tentang itu tadi, akhirnya yang jadi concernnya warga itu ya wis, anak-anaknya itu nggak usah keluar, ini malam satu suro, itu pasti. Dulu aku sama Mbah putriku pasti, sama mama itu cuma tuh ini malam suro. Seneng omahe kowe nek apa-apa. Itu pasti. Itu kejadian setiap tahun. Tuh. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Wow. Terakhir saya pulang lebaran kemarin itu. Nah, rumah teman saya itu di daerah itu dekat banget. Itu tiba-tiba dia ngasih berita, gila aneh-aneh. Sampai karena saking terbiasanya, ada lagi nih, dikasih lihat. Tapi itu utuh waktu itu. Dan waktu itu jenazahnya adalah jenazah orang kurang gitu. Tapi aku yakinnya ya memang prosesi itu karena deket banget kok timeline-nya. Jadi emang udah hal wajar ya gitu ya Mas ya? Diwajarkan. Nah, desa itu memang ya itu terkenalnya itu dah, karena di desa itu sendiri ada 3 tempat yang disinyalir apa ya, punden lah, tempatnya poro sakral leluhur. Iya, tempatnya leluhur. Jadi ada 3 tempat. Yang pertama itu makam Mbah Pendek. Mbah Pendek itu disinyalir orang yang babat alas desa itu, namanya Mbah Pendek. Itu makamnya ada di makam warga, cuman di area khusus kanan kirinya ada beringin gitu juga. Terus yang satu itu, yang kedua itu sekarang sudah jadi situs cagar budaya. Bisa teman-teman cek juga. Namanya situs Sitinggil. Dari kata Siti Inggil, lemah dhuwur. Itu disinyalir petilasane Gajah Mada. Petilasan dari Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada waktu masih muda kan namanya Joko Modo. Oh ya. Kespil tapi nggak. Ini udah merujuk. Nah, udah merujuk ini. Di situ ada petilasannya. Sama yang satu itu ada di sebuah waduk besar namanya Waduk Bowo. Tulisannya Bowo, Waduk Bowo. Itu letaknya memang lumayan jauh sih dari desa, cuman masih dalam area. Nah, tahun 2004 kalau nggak salah, desa kami itu salah satu desa dengan jadi lumbung padi Indonesia. Waktu itu aku masih ingat Pak SBY datang soalnya. Pak SBY melu panen. Ikut panen gitu? Ikut panen waktu itu. Nah, melewati persawahan itu di waduk itu. Nah, ini urban legend. Cerita dari mbah-mbah turun ke anak-anaknya, ke anak cucunya. Konon katanya tahun 90-an itu pernah ada rombongan ludruk, Mas. Rombongan kesenian ludruk dari RRI Surabaya. Ditanggap katanya oleh diundang lah oleh sebuah tetua desa di desa A gitu ya. Nah, suatu ketika ada katakanlah bakul penjual kacang katakanlah ya, waktu itu ya. Ketinggalan rombongan ceritanya dia. Tanyalah ke warga desa. Pak, desa ini di mana ya? Dia nyebutnya Desa Bowo. Loh, Mas, itu bukan desa, itu waduk, Mas. Loh, itu Pak niki siarannya masih ada kok. Katanya ada ludruk. Ada ludruk. Saya ini rombongan pedagang yang mau dagang di ludrukan itu. Enggak, Mas, iki desa. Di desa iki waduk. Sampean lek balik aja daripada nanti Itu urban legendnya begitu, katanya ditanggaplah dengan makhluk di situ. Dan itu kelanjutan dari ludruknya itu? Nah, katanya sih ludruknya ditanyain yuk pentas seperti di sebuah desa. Pentas di sebuah desa, bukan sebuah waduk. Tapi selamat ya, Mas? Selamat. Alhamdulillah. Itu katanya pepundennya namanya Mbah Singojoyo. Ya, kita bukannya ya. Cuma supaya jadi pengetahuan teman-teman aja, masih ada banyak cerita-cerita semacam itu. Nah, korelasi dengan cerita saya yang saya alami, jadi dulu waktu SMP. Kan,
nakal-nakale gitu ya, nakal-nakale kami SMP itu. Waktu itu momennya adalah tahun baruan. Oke. Nah, sebelumnya kebiasaan kami setiap begadang itu kan pasti jam 2, jam 3 itu lapar. Nah, karena deket pasar, jam 2, jam 3 itu pasti ada orang kirim tahu. Oh, untuk dijual paginya? Kan masih tidak dideleh. Ditaruh? Ditaruhnya itu di depan pasar gitu Iya. kan. Tong-tong kotak gitu ditaruh depan pasar gitu. Ya udah jam 2, jam 3 itu luwe ra. Luwe. Lapar nggak? Lapar. Ambil. 2, 3 ngambil. Kenakalan remaja zaman dulu ya? Jadi bukan maling ya, cuma apa ya, nakal wae sih. Nakal Nakal zaman dulu, muda-muda. Nakal pelajar lah. Ngambil itu dimakan. Nah, waktu itu momennya tahun baruan. Kan sudah mulai ini ya, terpengaruh tahun baru gitu ya. Ada teh kita makan-makan, Ada pesta. bakar-bakar, ada pesta. Nah, salah satu temanku ini ada yang kerja sebagai penjaga kandang ayam. Oke. Ayam apa namanya itu? Ayam negeri. Oke, Ayam broiler. Oh ya. Nah, pedaging. ayam pedaging itu. Nah, dia tuh jadi orang dalam yang mendalangi itu semua. Njupuk pitik wae, ngambil ayam. Nah, ini buat teman-teman yang tinggal di kota nggak relate ya. Jadi kandang ayam pedaging itu kan letaknya pasti di tengah sawah. Di tempat sepi lah. Di tempat sepi karena untuk menghindari distraksi. Karena ayam-ayam pedaging itu kalau dengar suara kencang dikit kan langsung stres. Gampang stres dan mati. Meninggoy gitu kan. Nah, kami memutuskan untuk ya wes saya njupuk kita ambil aja tuh. Ambil ayam. 1-2 ayam menarik lah kayaknya. Ya. Oke, kita berangkat cenglu bertiga, berangkat. Itu ke arah waduk itu, Mas. Oh. Jadi persawahan dari tengah gitu jalannya. Kita mau ngambil parkir, kan harus melewati sawah. Iya. Nah, masih agak jauh itu kandangnya. Kita mau jalan, tiba-tiba dari arah kanan itu tiba-tiba ada suatu apa ya, Ghost Rider. Banaspati. Bola api. Ini yang bukan orang Jawa masih nggak tahu ya. Ada hantu Jawa itu bola api yang dia suka ngejar gitu kan. Namanya Banaspati. Itu tiba-tiba datang dari arah kanan. Banaspati tidak semua kan langsung nyengklak naik motor kita jalan dan itu terjadi apa ya, tragedi tapi lucu. Jadi kami kejar-kejaran Mas kayak balapan ini. Gini. Dan ini dia ngejar, dia itu balapan sama Ghost Rider-nya. Betul, balapan sama Ghost Rider ini. Nah, mitosnya di kampung kami kalau ada kemamang atau Banaspati itu, dia itu nggak bisa belok. Nah, ndelalai kok kita ketemu jalanan belok kan. Kami belok, lap itu dia lurus, hilang. Oh, langsung hilang ya? Langsung hilang. Itu kami bener-bener ketakutan, nggak bisa berkata-kata gitu. Nggak jadi ambil ayam? Nggak jadi. Ya, akhirnya jadi cerita itu tadi. Burung rek. Tapi ceritanya nggak cuma berhenti di situ aja kan Mas? Iya. Tentunya kan Cak Mbang ini juga punya cerita-cerita yang masih berkaitan dengan desa dan juga rumah peninggalan Mama atau Simbah Putri. Iya, betul. Nah itu, sebelum itu juga aku kan kemarin mengingat-ingat banyak banget ternyata cerita-cerita di situ. Cuman diambil yang lumayan ngena aja sih di aku. Nah, di dekat Punden Bapendek itu ada Sendang namanya. Sendang itu tempat pemandian sumber air, betul. Nah itu ada Sendang itu ada 3 blok. Sendang untuk laki-laki, perempuan sama 1 kotak besar itu mata airnya. Istilahnya di desaku itu nyebutnya untreng mata airnya itu. Nah di situ tuh hidup banyak sekali ikan lele, lele apapun lah itu. Nah suatu ketika ada anak di desa itu nggak tahu iseng atau apa, dia ngambil lele di sana, dibawa pulang. Mereka mau dimasak kan. Wah, makan lele nih. Makan lele digoreng lalala. Dia dari plafon ini benar-benar cerita ini sih. Turun dijatuhi lele, Mas. Ceplok lele hidup dari plafon itu. Tiba-tiba. Posisi dia goreng tuh, sereng. Plok.
plok. Jadi tepat di wajannya loh Mas. Ada yang jatuh di wajan, ada yang jatuh di ini. Enggak cuma satu. Enggak cuma satu. Jadi plok lele sih. Dia mungkin shock atau gimana, Iya. akhirnya dia selama seminggu jatuh sakit. Oh. Terus akhirnya diperingati kan sama sesepuh lah. Itu bisa jangan diambil, itu nggak boleh. Oh, emang udah ada larangannya? Iya, harusnya memang udah ada larangan dan memang nggak pernah ada orang yang berani Ambil lele di sendangin tadi. Maksudnya kan kalau memang nggak ada larangan kan banyak orang yang ambil kan bisa dikonsumsi ya. Itu benar-benar terjadi gitu. Tuh. Dan akhirnya sakit tadi ya Mas? Jatuh sakit selama seminggu orang itu dengan desa yang sangat misterius sih Mas. Karena kalau dibilang dia itu desa yang mistik juga secara vibe itu enggak sebenarnya, karena harusnya ya kalau di visual kita bersama, desa yang horor itu desa yang harus lewat hutan dulu, lewat jalanan sepi, jauh dari peradaban. Desa ini hitungannya desa yang lumayan maju karena kita nggak, untuk akses ke desa itu nggak perlu lewat hutan, bener-bener dari Babat tadi jalanan provinsi belok kanan pemukiman semua. Jadi masih bisa dikatakan nggak jauh dari kota lah ya Mas? Iya, nggak jauh. Dan makanya nggak tahu kenapa sampai wadidaw itu. Wadidaw nih. Oke. Dan Mas Cak Embang ini sendiri di desa itu mulai dari SD, SMA, SMP, SD, SMP, SMK kembali ke Surabaya. Ya, SMK balik ke Surabaya. Nah, mungkin mulai masuk ke rumah itu. Ya. Nah, rumah itu dulu itu di dalamnya itu kan ada 3 kamar. Nah, tengah itu kamar mama, kamar Mbah. Di atas ranjang beliau dikantungin di tembok kayu itu ada kayak semacam, aku nggak tahu ya, kayak dia tuh kayak taring entah apa, kayak taring hewan gitu. Ditaruh di bungkusan mori kain kafan gitu, ditali ditaruh di atas tembok. Itu aku pasti pernah kok nanya ke mama, "Ini apa, Mak?" "Bos, ini apa, Mbak?" Nah, ini apa? Enggak, ini yang jaga kita di sini, jaga rumah. Itu sama satu di pojokan bagian selatan rumah itu, masih di dalam rumah itu ada kayak semacam rambut kuda gitu, semacam ekor kuda ya? Panjang gitu. Itu ditempelin di tembok. Itu dua benda itu. Katanya dipercaya begitu. Nah, memang mama ini memang sosok yang waktu itu masih memeluk kepercayaan kejawen, Islam kejawen mungkin waktu itu, karena beliau masih sholat, cuman kepercayaan beliau akan tradisi leluhur itu masih ada. Bahkan almarhum kakek itu kan meninggoinya zaman perang. Oh, veteran. Kakekku itu veteran. Nah, kakekku itu punya kelangenan atau kesukaan itu ada kopi hitam, pahit, sama beberapa jajanan pasar. Nah, setiap geblak itu hari meninggal kakek itu pasti malamnya ibu sama mama itu ngasih cawisan di kamar depan. Di kamar depan dikasih, terus ditutup, pintunya dikunci selama 1 malam penuh. Nah, pasti setiap pagi yang disuruh ngambil itu pasti aku, Mas. Sama ibu kasih suruh, "Le, jupuk ngene bae diambil." Suguhan tadi cawisan itu tadi diambil. Nah, yang paling bikin sangat apa ini, wah ini. Itu kopine itu pasti berkurang kondisi. Jadi kan 1 gelas gitu kan, 1 cangkir itu pasti hampir penuh gitu kan. Itu pasti tinggal setengah kopine. Nah, oke lah kalau kopi mungkin tumpah atau gimana ya. Nah, jajanannya itu pasti bekas gigitan. Bener-bener bukan kalau misal gitu gigitan hewan. Bener. Padahal dikunci ya, Mas? Dikunci. Dan nggak ada orang? Nggak ada. Dan kami anak-anaknya, Mbak sama aku dilarang. Pokoknya guys dikunci nggak boleh masuk. Nggak boleh ngintip. Dan ketika malam itu pasti
semriwing bau kembang. Itu ibu pasti ngomong iki lho Mbah teko. Mak gitu Mbah datang, Mbah Kakung datang. Kakinya diambil itu. Salah satu yang aku ingat itu roti kubus. Itu bentuknya kan bulat gini kan. Iya. Itu pasti ada bekas gigitan dan itu gigitan logisnya gigitan manusia. Soalnya gigitan tikus atau apa itu pasti kan berantakan, Iya. beraturan, Kececer gitu. kececer itu enggak bener-bener rapi gigitan gini. Itu pasti ada yang berkurang. Aku kok bisa ya? Iya. Berarti aku benar-benar mempercayai, oh Mbah Kakung datang makan, mungkin sambang anak putu. Tradisi adat leluhurnya emang ngasih suguhan gitu ya Mas. Betul. Bahkan mama itu prosesi beliau beribadahnya juga masih akulturasi antara Islam dan Jawa. Ada beberapa momen beliau berdoa itu ya pakai bahasa Jawa juga. Jadi memang ada di sekitaran kita ya teman-teman. Yang itu memang kepercayaan gitu. Iya. Itu kan kepercayaan orang kan juga masing-masing ya. Apalagi zaman dahulu yang masih kental banget. Yes. Lah, singkatnya di tahun 2009 itu kan ibu meninggal. Aku tinggal sama nenek doang nih waktu itu. Karena mbak udah balik Surabaya kuliah. Terus aku di rumah itu cuma sama nenek. Nah, setiap malam kan itu tadi aku bilang aku udah mulai begadang SMP. Setiap malam tuh Mas, aku di depan TV, aku tidur di sofa itu depan TV. Itu pasti ada yang ngelempari kerikil kecil batu itu di genteng. Lotak. Nah, rumahku itu dan rumah Jawa pada umumnya pasti ada satu genteng itu yang kaca kan. Iya. Iya kan? Buat cahaya masuk. Buat cahaya masuk. Nah, malam itu pasti kelihatan, Mas. Klotak. Aku awalnya mikir apakah ini dibawa angin atau pohon bambunya yang membawa obat ini, tapi kan nggak mungkin ya dari bawah kok tiba-tiba di drag pek gitu kan nggak mungkin apa gitu despek dilempari kan nggak mungkin dari daun itu, dari pohon itu kan nggak mungkin. Nah akhirnya dari situ setiap malam itu pasti klotak. Dan itu setiap hari Mas? Setiap hari. Lah si mbakku tuh karena mungkin jengkel melihat aku marah-marah terus setiap anu ya, si mbak tuh bilang cuma gini, maaf ya, wis pisono ya pisui jancuk itu pisui. Oh, pokoknya ini dikatain dimaki wes. Mbak itu pas bilang gitu, ketika aku langsung jancuk ganggu aku arep turu, aku sesuk sekolah itu pasti dia berhenti. Oke. Pasti. Tapi setelah itu balik mana? Besoknya. Itu pasti setiap malam pasti itu. Terus katanya di kamarku sama ibu di paling pojok itu katanya ada sosok mbah tua berjenggot kayak logo orang tua itu. Kayak logo anggur itu, tapi beliau ngesot posisinya. Katanya gitu, kata orang-orang pintar di situ. Laki. Kayak kakek ngesot berjenggotnya, jenggotnya panjang banget katanya. Itu Bang lihat sendiri, pernah lihat apa? Enggak sih. Baru kata-katanya gitu di kamar itu. Terus ada sosok mbak itu yang di sumur, Mbak Kun. Mbak Kun itu yang di sumur. Nah itu katanya dulu kalau ada orang namu tidur di rumah itu pasti ada digoda, entah tiba-tiba dipindah. Yang pernah dipindah itu Pak Deku. Dipindah ketika tidur. Pak Deku tuh tidur di ruang tamu, tahu-tahu bangun mau dia sholat subuh itu kayak. Itu tiba-tiba dia tidur di dekat kamar mandi. Dipindah sama Mbak Kun katanya tadi. Mbak Kun tadi. Soalnya setelah itu ada orang juga datang ke situ tuh naruh sarung, baru ditaruh, baru dia entah kemana itu diambil, nggak ada. Ternyata sarungnya di area sumur. Di punjer itu, di sumur itu. Jadi kayak mikirnya, oh ini pasti dia Mbak Kun ini yang ngambil. Soalnya daerah sumur. Iya, nah ini mungkin timeline-nya akan loncat-loncat ya. Iya. Nah pas ke rumah itu dijual, itu kan dua pusaka yang aku sebut tadi, dua benda tadi, itu kan dibawa sama nenek. Dibawa karena memang udah nggak ditempati, udah laku terjual. Nah katanya setiap kali aku pulang itu pas diceritain,
rumahmu tuh setiap jam 2, jam 3 itu pasti ada orang nyerek Narik timba. krek krek krek. Dan sebelahnya itu dulu itu masih garasi mobil, sekarang jadi rumah warga. Oke. Itu katanya penghuninya di situ juga sering tiba-tiba denger krek krek. Oh, jadi nggak cuma nenek dan Cak Embang aja yang dengar. Nah, selain sumur itu, nah di situ kan ada pompa air. Padahal itu udah 2-3 tahun diputus kan Mas. Itu katanya sampai sekarang setiap malam tuh kedengeran bunyi pompa air sanyu nih. Padahal udah nggak ada aliran listrik. Terus dikerek itu, terus orang-orang pasar itu kan datangnya pasti sebelum subuh. Iya. Jam 3, Jam 2, jam 2 itu datang. Itu pasti ngelihat entah sosok hitam entah apa itu masuk rumah. Oh. Itu. Sampai sekarang ya? Sekarang. Nah, kira tahun kemarin saya pulang untuk pertama kalinya sejak 2018 kayaknya. Pulang ke sana karena memang pengen nyekar, pengen lebaran di sana. Pulanglah. Lebaran pulang, ketemu temennya ibu. Oh, oke. Tetangga teman memang besinya ibu. Disuruh mampir, Mas mampir ke rumah. Terus ke rumah saya ceritani. Nostalgia, terus tiba-tiba beliau cerita. Rumahmu sekarang nambah horor Mas. Loh horor pripun bule gitu kan. Lah winginane iki ceritanya aku beli sayur di mbah-mbah penjual sayur. Iya. Nah mbah-mbah itu memang bukan warga desa itu, warga desa lain yang memang jualan sayur keliling di desaku. Lah bule itu beli kan, nyari jagung katanya. Mbah jagung mbah, jagungnya habis, mbah itu jawab itu. Jagungnya habis dibeli mbah-mbah putri berkebaya sing rumah anu lho mbak, rumah lama. Langsung shock kan temennya. Padahal kosong ya rumahnya? Kosong. Loh mbah, itu rumah udah kosong lama loh. Udah dari 2012 rumah itu kosong. Loh, tenan iki, beneran ini dibeliin ini loh. Dan sing gak masuk akal, uangnya asli mas. Hah? 20.000 ijo. Wow. Nah, biasanya kan kalau diceritane Susana atau apa kan daun. Iya, ya. Nah ini duitnya rentaan. Loh mbah, itu udah kosong loh. Mbah sing tuku lho gelungan, kebayaan, jarian. Ada baju adat Jawa kan? Baju-baju nenek-nenek zaman dulu lah. Lah, Mbah Putriku itu pakaiannya sehari-hari begitu. Oh. Dan dia nyebut dengan detail. Kebayaknya kembang-kembang. Terus temannya ibu itu bilang, batin gitu ya, masuk baik Mas Lambang. Soalnya kelambine ngono kuwi, bajunya sehari-hari. Dibeli tuh Mas. Lah mungkin nggak tahu karena mungkin shock atau apa mbak penjual itu. Seminggu setelahnya dia nggak jualan. Selama seminggu di desa itu. Sama 1 minggu setelah kejadian itu dia nggak jualan. Ngomongnya sih sakit atau apa nggak tahu. Karena beda desa. Itu baru yang ibunya. Temannya ibunya Mas Lambang nih ya. Lah beliau itu punya 3 anak. Oke. Nah anaknya yang pertama itu suatu ketika pulang latihan pencak. Silat. Jos senggol jos selat itu. Pulang latihan pencak, kan latihannya pulang tuh pasti jam 2. Iya. Dini hari lah malam. Nah, karena rumor rumah itu jadi rumah hantu sudah tersebar, otomatis temennya nganter tuh nggak berani. Oh, itu udah menyebar rumor rumah hantunya. Karena memang secara visual pun wis kelihatan udah kosong lama ya. Temennya tak antar sini aja ya, aku nggak berani nih. Karena dia terpaksa ya wis, dia jalan. Nah katanya pas jalan itu dia kayak ngelihat, kan rumahnya di samping, dia nggak berani nengok nih. Dia jalan lempeng aja. Tiba-tiba di rumah itu kayak kedengeran rame banget suara-suara. Kayak pasar rame banget. Entah orang berantem, wah, noising banget. Rame. Karena saking ketakutannya dia lari. Dia tuh cuma bilang ke ibu, coba aku waktu itu nggak menjaga kesadaran, mungkin ketarik mungkin. Oh, ikut ke bawah ke rumah ya? Soalnya kayak ini bener-bener bising banget. Bising, mancing perhatian banget itu.
itu. Mungkin caper ke yang lewat tadi ya. Bisa jadi. Nah, entah kenapa aku dulu waktu masih di situ tuh sering membayangkan hal yang sama. Kayak misal subuh-subuh gitu aku kadang membayangkan rumah ini kayaknya rame kan, ditinggal tuh ada orang-orang rame joget-joget atau apa gitu. Dan itu terjadi di anak itu. Oke, jadi dulu sempat Mas Cak Bang ini memikirkan tentang rumah yang kok padahal cuma 2 orang tapi kayak rame rasanya, dan itu kejadian di anaknya dari temannya ibu tadi. Nah, ini yang menurutku paling gong setelah ini. Gimana tuh Mas? Setelah anak pertama tadi, Ya. anak kedua ini tuh nggak pernah karena laki dan cuek gitu ya. Nah ini anak yang terakhir, yang adik kecil anak bontot ini waktu cerita itu dia masih kelas 1 SD kayaknya. Cewek? Cewek. Okay. Dia tuh nggak menangi aku di situ. Nggak ngelihat Cak Bang waktu tinggal di situ lah ya? Nggak ngelihat ibuku di situ. Jadi dia tuh taunya itu rumah hantu memang di pikirannya dia. Nah karena anak kecil dia penasaran kan, rasa penasarannya tinggi. Suatu ketika dia habis keluar lah, entah beli apa gitu, karena penasarannya tinggi. Nah di rumah itu yang tadi udah dilihat visualnya, itu bentuk 5 tahun yang lalu katakanlah. Kalau nggak salah 2015 di Google Map itu. Berarti kan sudah 10 tahun berselang kan. Itu sekarang bentuknya udah nggak karuan Mas. Jadi udah banyak bagian tembok yang bolong, rubuh gitu. Dan di bawah jendela persis itu membentuk satu lubang kayak kalau di Tom and Jerry rumah anjing gitu loh. Oh iya. Bener-bener ini satu lubang gini. Nah dia habis entah beli apa, kepo lah dia. Iya. Rumahnya ada apa sih? Lalala, dia ngintip Mas. Ngintip ini tiba-tiba ada mbak perempuan itu gini. Gini tuh dengan tatapan mendulut. Ih, serem banget Mas, sumpah. Aku cerita ini, mosok boleh? Iya Mas. Dan aku bener-bener anak kecil. Kebayang sih Mas. Anak kecil masa bohong ya. Bener-bener dia tuh katanya sosoknya putih, baju putih, rambutnya panjang, cuman wajahnya tuh kayak ini loh, Momo. Jepang tuh loh. Iya, yang matanya mendolor. Nah, cuman dia bener-bener senyum menyering aja gitu. Jadi kayak kamu kepo sama aku. Apa gitu kan bener. Sumpah. Iya, namanya siapa gitu. Iya, iki bocah ini. Terus ditanya sama ibu, bener tuh ceritanya sampean? Ibu, dia cerita. Om ini ceritanya gini. Lari nggak Mas anak ini? Lari apa nge-freeze tuh? Nggak tahu sih, kayaknya lari mungkin ya. Iya lari dia. Terus cerita ke ibu itu, bahwa itu kelihatan itu. Nah, itu lihatnya pada tahun barusan apa tahun yang lalu ya? Baru-baru itu, ya mungkin 2-3 tahun yang lalu kayaknya. Soalnya waktu itu dia cerita udah agak gede. Oke. Agak gede dia. Waktu itu dia masih ya peralihan dari TK ke SD, masih suka lari-lari lah, lalala. Iya. Ya itu masih kepo. Lihat itu, kayak bener apa? Gitu ya. Serem Mas. Iya itu. Ya Allah, sumpah rumahku tadi kayak gitu. Iya Mas, itu beneran. Wow. Terus akhirnya dari cerita itu akhirnya ketarik ke belakang. Aku baru ingat pas diceritain itu, oh bener, berarti itu sosok yang ganggu aku dan teman-teman. Oke. Jadi Mas, ini balik lagi masa-masa aku udah SMK. Setiap liburan itu kan aku pulang ke sana karena merasa masih punya ikatan emosional lah di situ. Kangen sama teman-teman juga. Soalnya SMK-nya di Surabaya tadi ya? SMK aku di Surabaya. Libur aku datang. Rumah itu waktu itu belum terjual memang. Jadi aku masih dipegangin kunci. Terus lah aku karena nggak tahu mau tidur mana ya, tidur sini aja sambil nunggu teman-teman. Karena mesti ditemenin kan sama gengku waktu itu. Itu kondisi rumah tak nyalain semua lampu. Masih nyala waktu itu belum diputus listriknya. Aku tidur di ranjang, itu ranjang bekasku sama ibu dulu. Itu tak tarik ke ruang tamuku, jadi bentuknya kayak letter L gini Mas. Nah aku taruh di sebelah sininya, di
L-nya sini. Itu mepet tembok gitu. Aku tidur main HP waktu itu. Nah, plafon rumahku itu bukan plafon kayak gini, itu bukan. Jadi plafonnya kayu belandaran panjang-panjang gitu. Nah, kayu itu kan pasti permukaannya, teksturnya itu kan random nggak kan. ya? Nggak sama Kan. Ada yang agak belok, ada yang lurus, membentuk. Iya. Nah, itu ada yang satu membentuk buletan lumayan gede itu. Satu kepala lah. Aku lagi main HP. Terus aku lihat itu. Tiba-tiba ya Allah. Kepala lollipop itu. Kepala poci itu tiba-tiba gini Mas, ngadep aku. Dia cuma berkedip. Dengan kondisi mata yang ini tak. Aku nge-freeze Mas. Aku ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Sepersekian detik aku cuma bisa gini, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Terus nggak tahu momennya apa, aku lari. Itu serem juga Mas. Main HP ngebayangin, scroll TikTok ya. Ya sekarang scroll TikTok. Lihat tiba-tiba ada pocinya. Iya. Jadi bener-bener ada ikatan tali ini. Dengan wajah yang emang udah. Ya wajahnya sih masih ini, cuman ya wis ada kayak darah-darah. Makeup darahnya gitu kan, dengan mata yang. Jadi dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma kedip-kedip. Terus aku langsung, waktu itu zamannya masih BBM ya. Iya. Aku BBM ke Mbak. Aku berarti kedipi pocong. Mbakku langsung, masih turun kono. Turun yang bude. Aku akhirnya tidur di rumah bude. Nah, rumah budeku itu agak jauh memang. Jadi aku males gitu loh. Ya tak neng omahku ae karepku kan gitu. Nah, setelah itu momen selanjutnya ya wes kayaknya cuma itu deh, aku mikirnya gitu kan. Yes, karena itu aku masih punya rasa emosional dengan rumah itu, tak tempatin lagi, pulang liburan, datanglah ke situ. Nah, waktu itu kondisi properti dalam rumah udah kosong. Ranjang apapun udah di take out semua. Tinggal satu karpet gitu. Wes turun ini, aku sama teman-teman tidur sini aja. Tidurlah kami berempat. Jadi aku punya 4 geng isinya berempat. Aku sama 3 temanku ini. A, B, C. Nah, yang 2 ini memang agak spesial anaknya. Memang ya unik dan kepekaannya tinggi. Oh, iya, sensitif. Yang satu ini anunya apa? Tetuanya lah yang dituakan. Kami tidur berempat. Karena waktu itu nggak salah rencana mau kemana gitu, tidurlah kami berempat. Nah, satu temanku ini dia di paling sana tidur, aku di tengah kok. Jam 3 waktu itu di desa itu masih ada ini azan subuh, bukan azan subuh, azan kiro. Kayak bukan, kiro. Dia azan untuk membangunkan orang. Nah, tarhim apa itu loh. Aku kebangun karena ada azan itu. Nah, aku bangun-bangun itu mereka cuma nggak ada. Loh, kemana nih? Kondisi pintu udah kebuka. Ternyata mereka lagi nongkrong di jembatan tadi, jembatan misteri tadi. Mereka nongkrong itu udah kayak wajahnya ambil rokok ini. Udah ketakutan ya? Nah, aku sebel tuh. Aku kok ditinggal. Gak ninggal lagi mau karpe. Si A ini dia kan paling sini tidur itu tiba-tiba kayak tidur kan gini. Iya. Di depannya itu mbak-mbak. Si Mbak Kun lagi nih. Sama. Panjang gini. Kayak istilahnya apa? Jawanya dikeloni gitu. Dia gelagapan. Kebangun, yang lain kebangun juga mungkin terus lari. Aku nih yang ngorok, nggak tahu apa-apa. Bangun-bangun loh, nggak ada. Ternyata itu. Jadi emang yang sering ganggu itu Mbak Kun tadi ya, dengan wajah yang familiar, yang senyum menyeringai, dengan auranya yang aduhai mungkin ya. Yes, itu. Wow, itu paling epic itu orang itu kayaknya. Tapi diceritain nggak Mas, wajahnya dari Mbak Kun ini bentuknya gimana? Mulus kah atau hancur kah atau gimana? Kalau hancur enggak ya, karena itu tadi dia masih bisa menampakkan senyum dan tatapannya yang mungkin intimidatif itu. Sewajarnya pucet gitu. Pucet, pasti pucet, terus rambutnya panjang dengan baju kebesarannya itu baju putih, daster putih. Daster putih itu, dress code dia. Itu. Jadi temanku
dia ngadep timur sendiri. Jadi rumah itu paling- ngadep barat. Dia paling pojok lah ya. Paling pojok. Dia gini. Dia temanku posisi gini terus di pinggirnya gini. Ih. Dikeloni. Hai. Gitu. Ih. Itu serem Mas. Sumpah. Gitu. Dan aku pertama kali merasa tindian juga di rumah itu. Pernah tindian juga Mas? Pernah sering ketindian. Bahkan karena aku dilingkupi oleh orang-orang yang memang ngerti gitu-gituan Oke, ya. iya. Bahkan dari keluarga aku sendiri, dari Mbak Dokku, terus dari Pak D. Itu orang-orang yang memang paham dengan hal-hal semacam itu. Nah, posisi pas ketika ibu nggak ada, itu kan malamnya langsung pengajian. Iya. Pengajian. Aku ngeliat di ruang tamu itu, di pintu kamar ibu itu, diranjangi, itu ada sosok ibu itu, dia sambil gini. Karena itu aku melihatnya sosok pure ibuku, aku nggak merasa Nggak takut atau apa, cuma tak liatin gini. Lah, yang jadi ini Pak Deku, ngapole ibumu. Oh, Pak D peka. Nah, mesti nonton ibumu. Nggih Pak D, ibumu ya, ibumu lagi bandul sikil. Loh iya bodoh aku. Gitu. Jadi apa ya, menjelang akhir-akhir dijual tuh rumah kayak dikosin gitu ya. Oke. Dikosin ke orang-orang jualan ini apa namanya? Es Disewakan cincau. ya berarti ya. Tapi masih dalam ini masih ada aku, masih ada Mbak Putri. Oh. Orang jualan es cincau waktu itu orang dari Bandung. Itu juga sama. Dia ngalamin dia naruh barang tiba-tiba dipindah. Dia tidur tiba-tiba ada yang ganggu tuh, kayaknya katanya ada yang nunggu di bawah ranjang gitu, nungguin di itu, sering cerita kayak gitu tuh sering banget. Berarti itu pada saat itu kondisi rumah masih 3 orang ya, Mbak Dok, Cak Bang sama si penjual yang ngekos tadi di kamar di rumah itu. Nah akhirnya nggak betah. Nggak betah terus cabut. Tapi si pedagang itu pernah cerita nggak, apa pernah melihatkah atau cuma ceritanya cuma gangguan-gangguan aja? Gangguan sih kebanyakan, gangguan tiba-tiba barangnya dipindah, entah apa itu kita hilang, suara itu yang paling sering itu sih, gangguan-gangguan itu. Tuh. Jadi emang teman-teman ya, jadi emang sosok yang familiar di rumahnya Cak Bang ini tuh emang ada Oci tadi sama Mbak Kun sing paling menggeregetkan ini apa ya? Wah, paling wow lah, sama yang wow tadi. Itu iya agak skip itu. Jadi aku ketindihan itu yang dilihatin. Oh, si Pertama Wowo kali ini ya. ketindihan itu kayak wujudnya sih waktu itu visual kayak gorila. Jadi bulu-bulu gitu Mas. Bulu-bulu lebat itu terus dia di atasku gini. Duduk apa? Sambil gini. Itu pas pertama kali tindihan. Aku nggak ngerti, aku nggak pernah minta dapat kepekaan, tapi kok ada aja gitu. Tapi semakin kesini sih udah mulai ini ya, mulai surut. Hilang ya. Tergantung kalau ketemu sama-sama bisa gitu kayak ke pantai. Kayak kemarin siapa narasumber utama itu kan punya cewek, nah ceweknya itu peka lah. Setiap kali sama ceweknya itu pasti Mas lihatin. Iya. Oh, jadi suka kepancing ya? Suka kepancing. Itu. Tapi so far selama di Solo sih jarang ya. Tapi kebanyakan mungkin bisa narasumber lain atau nggak tahu. Di kampus itu ada sering banget doppelganger. Orang di kampus kami. Masnya. Iya. Itu sering ada doppelganger. Doppelganger itu kembaran menyerupai. Itu juga mungkin satu cerita mungkin ya. Jadi suatu ketika ada temanku TA tugas akhir mau berlatih di lantai 3 itu, sebut saja Joko. Joko itu mau naik, tiba-tiba lihat sosok Bagas gitu ya, sosok Bagas di lantai 3 itu. Gas, jam berapa latihannya? Ditanya itu dia diam aja. Gas, wah menengnya biasa yuk. Dia turun lagi, ternyata si Bagas tadi di lobi. Memang bukannya temanku tuh kayak terbata-bata tanya,
gas kayak mau nang Kaget lah. lah aku lagi teko ya mas ya aku mau Loh. dan masih banyak kalau yang di kampus mungkin Oke. bisa narasumber yang lain. Oke. Gitu ya Cak Bang ya. Iya. Wah. Dan berarti tadi ada Wowo, Mbak Kun, Poci, sama tadi yang ringin, pasar, iya. terus yang tumbal-tumbal. Ada lagi Cak Bang? Kayaknya aku perlu mengingat-ingat lagi karena aku terakhir di sana ya yang utuh tinggal di sana kan 2012 ya, udah 13 tahun berlalu. Aku ke sana tuh vibe-nya udah nggak kayak dulu memang. Dulu tuh memang bener-bener wow. Jadi malam aja kalau nggak ada kepentingan yang gimana-gimana mending nggak keluar. Karena memang se-creepy itu vibe-nya di malam hari. Karena dulu rumah teman-teman itu kan nggak di area pasar ya. Pasar dulu itu rumahnya cuma berapa? Paling 3, 4, 5, ya 5 rumah lah. Nah itu harus ke utara dulu ngelewatin jembatan sama rumah kiai tadi terus baru ada rumah lagi. Nah setiap kali pulang gitu misalnya kerja kelompok atau apa malam itu selalu lari aku nggak berani. Oh satu lagi mungkin ya. Nah ini nih. Ini keinget aku soalnya. Nah di desaku itu ada satu bagian yang disebut daerah lor lah, daerah utara. Dulu itu pernah ada bapak-bapak habis angon sapi. Menggembala sapi. Sapinya ngamuk, bapak itu keinjak atau apa meninggoy. Lah pasca bapaknya itu keinjak dan meninggoy tadi, kampung itu mendadak sepi mas. Jadi mulai jam 7 malam tuh udah nggak ada yang berani nggak ada aktivitas ya. Nah suatu ketika banyak orang tuh tiba-tiba denger tiap malam tuh denger kayak suara hewan kodak tulung ada wong kayak residu memorinya masih keulang gitu ya mas. Mungkin residual memori kejadian itu mungkin karena kayak kelinding tulung tapi samar gitu. Itu terus yang paling sering juga tengah malam itu entah kayaknya di beberapa desa di Jawa kayaknya sama ya setiap malam kedengeran nyetel tayub. Ini bukan berarti gamelannya yang mistis ya teman-teman ya. Cuman memang kebetulan kami di Jawa aja. Itu kedengeran tayub, gamelan itu kedengeran. Bukan berarti saya mendukung aku wong Karawitan. Jadi emang kayak masih apa ya budaya kental dan juga emang adat istiadat yang ada di setiap daerah itu memiliki khasnya masing-masing. Yes. Wow, keren sih Cak. Sumpah. Ini tadi kagetku pure. Iya tuh. Takutku pure ini tadi. Iya. Dan mungkin untuk terakhir mungkin ada pesan ataupun yang akan disampaikan ke penonton di rumah semua ataupun di mana entah berada, adakah pesan ataupun titipan atau apa gitu mungkin? Oke. Buat teman-teman yang mungkin skeptis dengan hal-hal yang berbau horor semacam itu, kayaknya cukup berhentilah pada tidak percaya, jangan sampai memicu halu atau apa karena saya pun pernah ada di persimpangan percaya dan nggak percaya. Dibilang nggak percaya itu kejadian, dibilang percaya kok juga kadang juga aneh juga. Jadi lebih baik kita ini menyadari bahwa kita hidup itu berdampingan. Pasti selain kita sebagai manusia, kita juga berdampingan dengan yang lain, yaitu makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Bahkan setiap ruang yang bervolume yang ada bisa diisi sesuatu itu pasti ada. Jadi kalau misalkan teman-teman yang awam melihat gamelan terutama, gamelan ini horor bla bla bla. Sebenarnya kenapa akhirnya jadi horor? Mungkin karena ya gamelan itu bervolume. Gamelan itu bisa diisi dengan sesuatu. Dan bahkan mbah-mbah biyen, mbah-mbah kita dulu bikin gamelan itu juga lewat laku, puasa dan sebagainya. Jadi ketika itu mendatangkan energi yang lain ya itu wajar karena untuk dapat satu bilah aja puasanya berhari-hari. Jadi jangan menghakimi orang yang percaya dengan hal-hal yang mistis karena
pada dasarnya itu semua kita berdampingan tuh. Jadi jangan menghakimi orang, wah horor halu, jangan. Oke. Terima kasih Buat Cak Ambang. Wow. Terima kasih Cak Siap. atas cerita-cerita dan juga pengalaman yang telah dibagikan ke teman-teman semua. Ya. Semoga dapat bermanfaat dimanapun teman-teman berada, bahwasanya kita hidup berdampingan dan juga cukup ketidakpercayaanmu itu jangan menambahkan dosa untuk kita sendiri. Betul, itu versi singkatnya begitu. Aku tadi agak meruwet. Oke. Mungkin untuk podcast Maljemah kita pada malam hari ini dan udah usai. Terima kasih untuk Cak Ambang dan juga teman-teman semua yang telah menonton Maljemah. Jemaah Maljemah. Oh, Jemaah Maljemah. Jemaah Maljemah. Terima kasih buat Jemaah Maljemah yang sudah menonton. Saya boleh agak promo ini. Boleh. Saya juga punya konten podcast tapi di Spotify, namanya Murad Maret FM. Mungkin nanti habis ini bisa mengundang teman-teman untuk ngobrol. Saya juga punya konten edukasi gamelan di Pengabdi Seni dan banyak lain. Oke. Itulah. Jangan lupa di follow ini Maljemah podcast. Maljemah, terus tadi Murad Maret FM dan Pengabdi Seni Raja. Terima kasih Mas Restu. Siap Cak Ambang. Terima kasih, jangan lupa subscribe di bawah ini teman-teman buat Maljemah podcast. Berkesan banget cerita dari Cak Ambang ini. Amin. Semoga dapat menjadi pelajaran kita semua dalam menjalani kehidupan selanjutnya, dan semoga dapat ilmu yang kita ambil yang baik-baik aja. Bahwasanya dimanapun daerah, dimanapun tempatnya itu pasti ada adat dan budaya yang perlu kita hormati. Gitu ya Cak Ambang? Ya. Mungkin sekian, saya Restu. Saya Saya Restu. Saya Lambang. Cukup sekian di Maljemah Podcast, Malam Jemaah dengan segala misterinya. See you.